Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja wa anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يكون الغرباء في الدنيا أربعة قرآن في جوف ظالم wa masjidun fi nadi qaumin la yusalluna fihi wa mushafun fi baitin la yaqra'u fihi wa rajulun salihun ma'a qaumi su'in. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh Masjid Jami'at Taqwa yang sama-sama dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan kajian kitab Tanbihul Ghafilin karangan Imam Abu Lais As-Samarqindi, pada kesempatan pagi hari ini Ahad tanggal 20 Rabiul Tsani 1447 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 12 Oktober 2025 Masehi. Marilah terlebih dahulu kita bersama-sama tidak lupa dan tidak bosan-bosannya untuk sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang sampai dengan saat ini kita masih diberikan limpahan karunia, nikmat, taufik, hidayah serta ridhonya, sehingga kita masih bisa melangkahkan kedua kaki kita walaupun terasa begitu berat, tapi alhamdulillah kita masih diberikan nikmat dan kekuatan oleh Allah sehingga masih bisa hadir di masjid yang mulia ini, rumah Allah yang mulia ini, untuk sama-sama tentunya mengharap keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
melalui taklim pada pagi hari ini. Setelah kita mengerjakan salat subuh berjamaah, mudah-mudahan kita semua termasuk dalam orang-orang yang dijanjikan oleh Rasulullah dengan mendapatkan pahala yang begitu besar sebagaimana dalam sabdanya, man shalla sholatal subhi jama'atan. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, wa jalasa ma'al imam, lalu duduk bersama dengan imam untuk zikir, mengkaji ayat-ayat Allah sampai dengan waktu syuruk nanti. Wa sholal isyraq rakaataini, kemudian kita lanjutkan dengan sholat isyraq 2 rakaat. Rakaat pertama setelah Fatihah membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah membaca Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas. Kataballahu lahu. Maka setelah itu pulang dari masjid ini, maka Allah mencatatkan pahala baginya sama dengan haji dan umroh yang taman, sempurna. Insya Allah nggak pergi umroh, tapi pahalanya haji dan umroh sempurna, bahkan sempurna sebenarnya 3 kali. Untuk apa Rasul mengulangi 3 kali? Biar kitanya yakin dan percaya. Yang nggak percaya masa bodoh. Kalau banyak uangnya silahkan berangkat umroh lagi. Ya. Kalau yang pingin tiap hari berangkat umrohnya, silahkan. Habis sholat subuhnya walaupun nggak ada pengajian, zikir sampai syuruk. Cuman kayak kalau nggak ada pengajian ngantuk pasti. Ya. Itulah pahala yang begitu besar yang akan kita raih jika kita senantiasa melaksanakan sholat isyraq dan zikir bersama imam di masjid. Shalawat ma'asalam, marilah sama-sama kita sampaikan kepada uswah kita, junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarga, para sahabat, para pengikut dan juga umatnya ila yaumil qiyamah. Jamaah Masjid Jami At-Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan tentang kemakmuran masjid dari kajian kitab Tanbihul Ghafilin ini, di mana sebelumnya sedikit telah kita kupas, telah kita bahas bahwa masjid itu adalah sebagai rumah Allah Subhanahu wa taala. Masjid dulu dijadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu sarana bukan hanya untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga menjadi tempat poros atau sumber keberkahan, sumber untuk kita banyak meraih pahala yang melimpah. Karena masjid itu sejatinya adalah tempat yang suci, yang menjadi rumah Allah. Barang siapa yang memakmurkan masjid, yang selalu hadir dalam masjid, maka Allah akan menjamin bagi orang tersebut ampunan, ketenangan hidup, keberkahan hidup. Pun demikian Imam Abu Lais As-Samarqindi, beliau mengatakan dalam kitab Tanbihul Ghafilin ini, hurmatul masajidi khamsata asyarata khaslatan. Ini yang menjadi puncak dari bab kehormatan masjid. Kata Imam Abu Lais As-Samarqindi, kehormatan masjid itu ada 15. Artinya bagaimana etika kita berada dalam masjid, kita memuliakan masjid, itu kata Imam Abu Lais As-Samarqindi ada 15 cara atau 15 macam. Awaluha ayyusallima waqtad dukhul, hendaknya kita mengucapkan salam ketika masuk masjid. Ya. Mengucapkan salam.
Idza kanal qaumu julusan, tentunya jika banyak orang yang duduk. Ya, kita salaman, ya, ucapkan salam seperti itu. Wa illam yakun ahadun fiha, tapi jika tidak ada seorang pun di dalamnya, masuknya duluan pertama, belum ada orang. Tuh. Au kanu fi sholati, atau orangnya sedang pada sholat. Yaqulu, maka hendaknya mengucapkan assalamu alaina mir rabbina wa ala ibadillahis sholihin. Ya. Ini ucapannya kalau datangnya pertama atau orangnya sedang sholat. Nggak mungkin orang sholat kita salamin kan. Ya, atau lagi baca Quran atau seperti itu. Assalamu alaina, keselamatan, semoga keselamatan bagi kami dari Tuhan kami, wa ala ibadillahi sholihin, dan keselamatan untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Ya. Sebagaimanapun sama, kita masuk rumah kita nggak ada orang, rumahnya kita bepergian, nggak ada orang, ya sama. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jangan mentang-mentang di rumahnya nggak ada orang, masuk main selonong aja. Sama, doa. Itu etikanya ajaran. Rumah itu jauh dari gangguan setan kalau selalu kita ucapkan seperti itu. Ya, itu etika yang pertama, kata 15. Kehormatan masjid itu yang pertama. Tuh. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, kata Imam Abu Las As-Samarqindi, ayyusalli raka'ataini qabla ayyajlisa, hendaknya mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum duduk. Kalau sudah duduk nggak bisa, ini sebelum duduk. Ya. Kalaupun kita umpamanya datang sedang adzan, menunggu adzan dulu, jangan duduk. Tapi kalau sudah duduk nggak bisa sholat tahiyatul masjid. Atau udah ngobrol sama temennya, nah, itu nggak bisa. Itu kehormatan masjid. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, likulli syai'in tahiyyatun. Setiap sesuatu itu ada penghormatannya. Wa tahiyyatul masjidi raka'atani, dan kehormatan masjid itu, penghormatan masjid itu adalah 2 rakaat. Usolli sunnatat tahiyyatul masjidi, ya, raka'ataini lillahi. Saya niat salat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu dia yang selalu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ketika sedang khutbah Jumat, ada yang datang telat karena suatu hal, mungkin karena udzur, ada sedang khutbah. Kata Rasul, jangan duduk sebelum 2 rakaat. Ringan, duduk baru dengarkan khutbah. Tuh, sekalipun sedang khutbah. Nah, itu. Tapi jangan setiap Jumat datangnya pas khutbah terus. Ya. Udah dibahas sebelumnya itu kan berarti sudah nggak dapat catatan itu. Sengaja datangnya. Ya. Kecuali ada udzur, ada suatu hal yang sampai dia datang sedang khutbah. Zaman Rasul juga dulu banyak seperti itu. Bukan sengaja niatnya lah. Ngapain buru-buru, males i'tikafnya dan sebagainya. Nah, ini yang berarti ini memang nggak dapat catatan yang seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Imam Abu Las As-Samarqandi, kehormatan masjid itu alla yashtarifi wala yabi. Tidak boleh mengadakan transaksi jual beli, ya, di masjid, baik secara jamaah ataupun secara individu, ya, orang per orang, nggak ada. Ini tidak boleh. Makruh tanzihan, bahkan ada ulama yang mengharamkan. Ya, dosa hukumnya ada transaksi dalam masjid. Ya. Kemudian yang keempatnya, Allah yasilu fihi saif. Tidak boleh dalam masjid menghunus pedang. Salat bawa menghunus pedang.
Nah ini tidak boleh, kecuali mungkin dalam keadaan perang genting ya, tentu bukan harus pun juga membawa saja. Saya ingat saya dulu waktu di Irak, khotib Jumat itu bukan tongkat yang dipegang, pedang, ada yang senapan. Ya, takut suatu waktu musuh menyerang, gitu. Jadi bukan tongkat yang dipegang, tapi senjata dalam keadaan perang. Saya dulu ingat waktu di Irak itu, waktu zaman perang itu, karena tetap saya di sana nggak keluar, ya, itu khutbahnya menggebu-gebu, memberikan motivasi jihad. Ya yang dipegang itu ya tongkatnya, bukan kayak di kita tongkat biasa kan, tapi senjata. Tapi secara ini kita dalam keadaan normal seperti ini tidak boleh masuk masjid sambil mengambil mengurus golok, pedang, parang dan sebagainya, boleh. Kemudian yang kelima, Allah yang syaddu fihi dhallah. Dilarang dan tidak boleh mencari barang yang hilang. Kata Pak Haji Soeharto, bapak-bapak, siapa yang menemukan sendal saya tolong kembalikan rumah saya. Ya, ini tidak boleh tuh, cari barang hilang. Bapak-bapak yang nemuin kambing saya tolong, ayam saya hilang, nah ini tidak boleh. Ya, tidak boleh mencari barang yang hilang masjid. Walaupun tidak haram, ya berarti makruh. Kemudian yang keenam, Allah yarfa'u fihi sautu fi ghairi dzikrillah. Tidak boleh mengeraskan suara selain zikir kepada Allah. Ya, suaranya pelan. Jangan bentak-bentak dalam masjid itu, ya. Suaranya pelan. Kecuali zikir kepada Allah. Ya, kalau zikir keras tidak jadi masalah, tidak apa-apa. Kemudian yang ketujuh, Allah yatakallama fihi bi syai'in min ahadisid dunya. Tidak boleh berbicara dalam masjid pembicaraan masalah dunia. Ya. Tapi dunia ini dalam arti ya masalah dunia. Pada pertemuan sebelumnya Pak Haji Huda Ketua DKM menanyakan apakah politik itu urusan dunia. Ya, kalau politiknya politik untuk umat, ya itu bukan dunia. Ya, kalau politiknya politik pemilihan calon dewan, mah ya jelas itu mendunia. Kalau politik sebagaimana Rasulullah dulu itu apa, politik strategi perang dan sebagainya. Bagaimana strateginya umat Islam yang sedikit melawan orang-orang kafir yang begitu banyak jumlahnya, kan perlu strategi, perlu politik, siasah. Karena ada siasah Islamiyah. Imam Al-Mawardi sampai mengarang Ahkamus Sultaniyah yang sekarang siasah politik-politik Islam. Nanti dibilang bicara masalah dunia. Ya, ini. Kemudian yang selanjutnya yang kedelapan, Allah yatahatta riqaban nas. Tidak boleh melangkahi leher manusia. Ya, melangkahi leher manusia. Orang sujud langkah. Ya, kalau di Masjidil Haram mungkin sering terjadi karena orang buruh habis sholat, habis tawaf, itu sholat sunnah tawaf dekat makom Ibrahim, sementara orang tawaf itu banyak. Kadang-kadang frekuensi haluannya itu lagi sepi-sepi, kadang udah lagi rame, bencar ke belakang itu mundur, kadang lagi kosong maju, kadang mundur. Karena saking rapatnya itu ya pastilah, bukan malah langkah, kadang keinjek, ketendang kepalanya lah. Itu pengecualian. Ya, sana itu pengecualian. Makanya lebih baik kita cari aman, jangan harap-harap sholat sunnah tawaf dekat makom Ibrahim, ternyata membahayakan. Lebih baik kita munggir agak jauh, yang penting kita tenang, tidak was-was sholat sunnahnya. Ya luruskan aja dengan makom Ibrahim. Ya. Memang itu kan dulu sunnahnya itu sholat sunnah tawaf dekat makom Ibrahim setelah tawaf.
Tapi karena nggak memungkinkan, ya kita mundur ke belakang nggak apa-apa. Yang penting ya bisa kita tenang sholatnya. Karena ya sejatinya kita ketika habis tawaf sholat sunnah itu ya kita khusyuk, doanya, sholatnya terasa ya Allah, kebesaran Allah tuh di hadapan kita seperti itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya, yang kesembilan, Allah yunazi'a fil makan. Tidak boleh bertengkar dalam masjid, ribut, ya itu. Gara-gara rapat TKM namanya ribut, ngotot-ngototan, nah ini tidak boleh. Ya, jaga. Yang ke-10, Allah yadhiqa ala ahadin fis saffi. Hendaknya tidak berdesak-desakan dan bersempit-sempitan ya dengan orang lain dengan soft. Zaman Nabi memang patokan itu memang ada itu ikhtilaf, ada patokannya kaki barisan itu, ada yang bahu. Saya sering banyak tanya oleh jamaah Ustaz, ada yang patokannya kaki, waduh kaki saya itu udah diinjak lagi. Diuber-uber terus sama kakinya orang katanya. Ya. Ini padahal ya karena masjid sekarang kita ini kan luas, tapi yang enggak mestilah. Yang penting dekat aja bahu sama bahu itu nempel udah cukup. Enggak usah patokannya kaki. Ya. Khawatir nginjek orang-orangnya seneng, nah ini minggir diuber lagi kakinya. Sobek lama-lama itu selangkangan nanti. Ya. Itu kalau patokannya kak, ya itu. Apalagi kita yang bawa sejadah sendiri ya nggak mungkin pastikan itu patokannya itu. Ya, cukuplah patokannya sejadah untuk sholat itu. Nggak usah, tidak boleh bersempit-sempitan kecuali Masjidil Haram, ya. Itu karena memang orangnya ya sudah dikatakan udah penuhnya luar biasa. Masjidil Haram ada longgar dikit orang Turki masuk bus langsung mental kita. Ya, itu pengecualian. Di sini tidak boleh bersempit-sempitan, jangan soft. Ya rapat boleh, tapi jangan bersempit-sempit yang nanti sulit. Kemudian yang ke-11, Allah yamurru baina yadayil musalli. Allah yamurru baina yadayil musalli. Tidak boleh lewat di depan orang sholat. Sampai batas sutroh itu. Kalau kita jelas batasnya sudah ada. Kalau depannya boleh, kalau lewat di itunya tidak boleh. Ya. Bahkan ada hadis, seandainya tahu dosanya orang yang melewati atau lewat depan orang sholat, misalnya dia akan berhenti 40 tahun sampai dia selesai sholat. Dalam hadis sahih itu. Kita Bulughul Maram dan tentang ketika sholat ada. Seandainya orang itu tahu dosanya orang yang melewati atau jalan di depan orang sholat, niscaya dia akan berhenti 40 tahun menunggu selesai sholat. Makanya kata Nabi, jika kita sedang sholat ada orang lewat, maka hendaknya kita stop dengan tangan kita walaupun dengan sholat. Lagi sholat, stop. Ya. Itu. Kalau orang dia itu berarti nggak paham, nabrak saja. Orang nggak jelas berarti namanya. Ya, udah ditahan gini, tabrak aja, mental nanti, jangan-jangan tangannya patah nanti. Ya, nah ini. Jadi itu perintah Nabi. Kalau kita sedang sholat, kalau anak kecil lewat ya nggak jadi masalah, namanya anak kecil. Ya, atau tidak bisa di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram kita lakukan itu. Kalau Masjidil Haram kan banyak orang lewat. Kita gini juga terus, orangnya lewat terus. Ya, bisa. Tapi kalau di sini, karena mungkin nggak paham dia, nggak ngaji, nggak ikut pengajian lagi. Udah nggak ngaji, nggak ikut pengajian. Nah, di stop aja. Nanti habis sholat, pasti dia nanya, kenapa saya lewat kok di stop nggak boleh? Itu perintah Nabi. Karena nggak boleh. Bahkan kata Nabi, seandainya tahu dosanya orang yang lewat depan orang sholat, dia akan berhenti itu 40 tahun. Nunggu sampai seorang itu selesai sholat. Ya. Kemudian yang selanjutnya, Allah
yaziqu fih. Allah yaziqqa fih. Tidak meludah. Dalam masjid tidak boleh meludah. Ya, dalam masjid. Walaupun enggak keluar ludahnya. Itu. Jelas itu Maya. Kemudian yang ke-13 Allah yafaraqqa asabi'ahu. Tidak boleh membunyikan jari-jari. Ini yang kadang nggak sadar karena kebiasaan. Ya, padahal itu tidak boleh etikanya. Sedang sholat atau luar sholat. Ini ada yang sedang sholat sengaja mau bangun, biasanya itu dari sujud mau bangun lagi itu, beneran itu ada, itu suka itu. Ya, terutama yang biasanya yang mau bangunnya pakai begini kayak mau push up itu. Nah, itu di luar sholat aja situ Nabi melarang, apalagi lagi sholat. Ya, itu kehormatan masjid itu dan seperti itu. Kemudian yang ke-14 ayyang ziyahu anin najasat, hendaknya menjauhkan diri dari najis, wal majanin, orang-orang gila, ya diamankanlah, wasibyan, dan anak-anak kecil. Dalam arti untuk hormat masjid anak kecil bukan berarti diusir, ya. Dan tidak boleh melaksanakan hukuman di masjid. Melakukan hukuman nggak bisa, ada di luarnya, atau menghukum anak-anak dan sebagainya. Jadi anak kecil itu memang tugas kita untuk mengarahkannya. Karena dalam arti janganlah kalian mengajarkan akhlak yang tidak baik kepada anak-anak kecil di masjid. Jadi dengan cara apa? Dengan cara membiarkan itu. Melarang, memarahi nggak boleh, membiarkan juga nggak boleh, maka diarahkan. Ya, tak bosan-bosannya. Walaupun kadang-kadang anak-anak susah, diomongin juga susah, ya terus aja. Satu saat nanti akan masuk. Karena tetap anak-anak itu walaupun dia cuek, apa yang kita ucapkan itu masuk ke memori mereka. Satu saat nanti akan. Jangan dibentak, jangan diusir. Nanti kalau diusir anak-anak nongkrongnya di JLS. Nanti kata orang, kenapa di sini? Wong di masjid diusir sama Pak Ketua DKM. Di sini aja lah bahaya. Karena kata para ulama mengatakan, kalau masjid itu sudah tidak ada suara anak, maka tidak akan ada keberkahan lagi. Ya, itu biasa itu. Cuman kita arahkan, jangan dimarahin. Nah, terus seperti itu. Jangan, dibentak-bentak. Nanti lapor sama bapaknya. Siapa yang bentak-bentak? Waduh, ribut tuh nanti. Ya, orang tua ribut gara-gara anak. Biarkan anak-anak marah. Rasulullah dulu Hasan Husain biasa. Bahkan naik-naik ke pundak Rasulullah, biasa namanya anak-anak. Tapi jangan mengajarkan akhlak yang baik itu dengan marah-marah dan sebagainya, bentak, diusir, jangan, diarahkan. Ya, itu minimal ya. Kalau Jumatan itu sebelum Jumat, jangan lagi khutbah itu mau udah urusan itu. Sebelum khutbah itu diingatkannya. Udah diingatkan mengapa? Karena dosa juga kita yang salah. Kalau cuma marahin doang tapi tidak mengajarkan yang baik. Tuh, karena itu aset. Ya, anak-anak tuh nantinya akan sana. Kalau dibiarkan tuh nggak ada memori, oh dulu dilarang ini dan sebagainya. Ternyata memang nanti tahu kehormatan masjid itu adalah begitu luar biasanya seperti itu. Ya. Itu. Kemudian yang terakhir yang ke-15 ayyukassira fihi zikrullah. Hendaknya memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wala yaqfalu anhu, dan jangan lalai. Jangan ngelamun. Di masjid ini bukan untuk tempat ngelamun, ini tempat banyak zikir mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Makanya Syekh Hasan Basri rahimahullah, ulama sufi dari Basra, beliau mengatakan muhurul khuri fil jannati kanasul masajid wa imaratuh.
maharnya bidadari surga itu ya nanti yaitu memakmurkan masjid, membersihkan masjid. Jangan mentang-mentang udah ada marbot kita tugas marbot ngotorin, sama membersihkan masjid. Ada kotoran apa dikit kita ambil. Itu mas kawin kita untuk bidadari di surga nanti, orang yang suka seperti itu. Dan yang memakmurkan masjid, yang selalu berjamaah, menghadiri majelis taklim. Nah itu yang memakmurkan masjid itu yang seperti itu. Ya. Tuh, yang turun yang iman, dasari iman kepada Allah dan hari akhir, dan didasari takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Syekh Hasan Basri. Sedangkan Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, man asraza fil masjidi sarajan lam tazalil malaikatu. Siapa yang menyalakan lampu, satu lampu dalam masjid, maka malaikat tak henti-hentinya, malaikat penyangga arsy henti-hentinya, yastaghfiruna lahu madama dzalik, memohonkan ampunan pada. Ya, sengaja nih ada lampu putus satu, saya beli pasang, itu seru selama lampu itu nyala, yang kita sedekah satu lampu itu, malaikat tak putus-putusnya memohonkan ampunan. Malaikat penyangga arsy memohonkan ampunan untuk kita. Ya, itu. Kemudian Rasul SAW bersabda, hadis yang terakhir, yakunul ghuraba'u fid dunya arba'atun. Ya. Yakunul ghuraba, akan ada sesuatu yang asing di dunia ini, yaitu ada 4. Sesuatu yang asing itu ada 4. Yang pertama, Qur'anun fi jawfin dolimin, Qur'an di hati orang yang dolim. Ini akan terasa asing. Yang kedua, wa masjidun fi nadi qaumin la yusallun, masjid yang ada di daerah orang-orang yang tidak sholat di dalamnya. Masjid yang tidak ada yang memakmurkannya sholat. Bukan terasa aneh dan asing. Tuh. Kemudian yang selanjutnya, wa mushafun fi baitin la yaqra'u fihi, Quran di rumah orang-orang yang tidak baca Quran. Zaman sekarang kan gitu. Qurannya tiap rumah tuh banyak, tapi yang baca nggak ada. Beda jangan zaman dulu. Qurannya satu di rumah, tapi rebutan baca. Makanya orang dulu Qurannya tuh jilidnya lepas, warnanya kuning lecek, itu kumel, karena dibaca terus. Ya, sekarang Qurannya bagus-bagus. Kenapa? Baca Qurannya pakai HP sekarang udah canggih, pakai tablet. Ya nggak menjadi masalah, nggak boleh. Kenapa? Kalau pakai tablet, HP Ustaz ada lampunya, mata kita sekarang udah remeng-remeng, nah itu nggak apa-apa. Ya, cuman tetap lebih utama pakai mushaf, pahalanya beda. Tuh. Kemudian yang keempatnya, warajulun sholihun ma qaumi su'in. Ya, sesuatu yang asing itu ketika ada orang soleh, ya itu dikumpul dengan orang-orang yang akhlaknya jelek atau orang-orang yang jahat. Itu yang dikatakan ya sesuatu yang asing. Itulah akhir dari bab kehormatan masjid ini. Kehormatan masjid ini mudah-mudahan jadi ilmu buat kita semua, sehingga kita berusaha terus bagaimana cara kita yang benar untuk mendapatkan keberkahan dari masjid ini, pahala yang melimpah dari masjid kita ini, dan semoga kita Allah senantiasa mendapatkan keberkahan, mendapatkan hidayah, petunjuk bagi orang-orang yang memakmurkan masjid khususnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin kajian pagi ini. Sambil nunggu waktu suruk, silakan jika ada tambahan atau pertanyaan dari bapak-bapak, silakan. Itu karena nggak mondok orangnya. Kalau orang pondok tuh bawa sejadah semua, tapi masangnya di depan sejajar. Orang pondok, ya. Artinya sebetulnya nggak jadi masalah. Kalaupun dia bawa sejadah besar, ya kita rapetin nggak apa-apa. Ya itu ya, rapetin nggak apa-apa. Cuman memang masalah itu awalnya memang sejadah itu dibuat tuh memang untuk orang yang sendirian atau di tempat-tempat yang memang dirasakan mungkin kurang bersih lah. Ya, kalau di kita insya Allah lah terawat bersih, ini karpetnya bagus sebagainya kan, makanya jarang yang bawa sejadah yang besar untuk seluruh badan, tapi pada yang untuk muka doang seperti itu. Ya,
Jadi enggak jadi masalah. Cuman ya dikatakan kalau mau sejajar bahu itu memang utamanya seperti itu. Tapi kalaupun tidak bisa ya karena memang masjidnya sekarang itu gede luas, sementara orangnya juga memang ya enggak banyak kan begitu. Apalagi untuk salat subuh kan paling 4 soft 5 soft. Kecuali Jumatan mungkin kan penuh, yang jadi masalah. Yang penting rapat aja tidak terlalu renggang itu menjadi masalah. Zaman Nabi sekali, kenapa zaman Nabi itu selalu betul-betul rapatnya ya, karena memang jamaahnya itu kalau Nabi yang memang semangatnya luar biasa pada saat itu. Tapi utamanya tetap Pak Haji Soeharto tetap usahakan ya baunya nggak nempel juga, berdekatan lah, rapat. Gitu. Karena jarak yang renggang itu kan memungkinkan setan tuh masuk di barisan itu. Dan termasuk kesempurnaan salat berjamaah. Makanya Nabi selalu nelok ke belakang sambil mengatakan sawu sufufakum. Luruskan dan rapatkan saf. Fa inna taswata sufuf, karena lurus dan rapatnya saf itu kesempurnaan salat berjamaah. Ya menambah sempurna lah begitu. Udah sempurna, udah sah dan sebagainya ya, cuman itu biar tambah sempurna salat berjamaahnya. Tuh. Ya. Jadi sejatinya memang kalaupun kita bawa sejadah yang besar itu ya siaplah. Dan kita pun gak usah segen umpamanya karena itu kalau mau merapatkan diri barisannya ya nggak apa-apa. Gak usah segen. Cuman kadang-kadang nah, itu orang nggak enak apa dan sebagainya seperti itu. Maka tinggal kita mengantisipasi saja. Jangan bawa yang gede kecuali yang memang ada yang ada di masjid. Diusahakan untuk mengimam, khatib dan sebagainya, kadang seperti itu. Ya, tuh Pak Haji. Ada lagi? Kalau kita kiaskan tahiyatul masjidnya di Masjidil Haram itu tawaf. Jadi kita nggak usah tahiyatul masjid, dengan tawaf itu sudah tahiyatul masjid. Bagaimana kalau kita datang udah dekat qomat subuh, sedangkan qobliyah subuh itu kan pahalanya luar biasa. Kita ikut pendapat yang menggabungkan dua sholat sunnah. Jadi biar betul tidak niat sekaligus. Ya, usolli sunnatat tahiyatul masjidi wa sunnatal fajri rakaataini lillahi ta'ala. Karena lama sepakat semua juga sepakat boleh menggabungkan dalam satu niat dua sholat tadi karena dua-duanya sunnah. Yang enggak boleh itu sholat subuh karena datang udah sholat subuh digabungkan qobliyah subuh dengan sholat subuh. Lah ini yang nggak bener ini mah. Nah biar nggak rugi kan nggak dapat lah gitu. Makanya datang yang duluan. Nah itu saya selalu kalau udah mau qomat, mau qobliyah subuh, mau qobliyah maghrib, qobliyah apa, duhur apa, saya gabungkan aja niatnya. Jadi dua-duanya dapat. Nah ini yang mungkin jarang yang tahu ini. Sekarang silahkan digabungkan aja niatnya. Kalau bahasa kitanya, saya niat sholat tahiyatul masjid dan sholat qobliyah subuh 2 rakaat. Jangan nanti 4 rakaat dua ya sama aja itu mah. Ya, jadi cukup 2 rakaat dalam satu niat tadi. Ya, itu Pak ya. Oh, belum pernah berarti Haji ya. Ya nanti gitu aja udah. Tapi kalau waktunya masih udah 2-2. Itu tahiyatul masjid dulu, jangan qobliyah dulu baru tahiyatul masjid dulu baru qobliyah. Nah itu. Jadi kalau digabungkan ya niatnya tahiyatul masjid dan qobliyah subuh 2 rakaat sunatan lillahi ta'ala. Itu. Jadi itu yang harus kita lakukan itu biar dua-duanya dapat. Jangan cuma satu niat atau bingung waduh, tahiyat masjid apa ini. Mungkin selama ini kalau qobliyah subuh orang milihnya pasti qobliyah subuh. Padahal sebetulnya memang tidak niat digabungkan pun secara otomatis dengan kita qobliyah subuh itu sebentar. Cuman jika digabungkan niat dan didapatkan langsung itu lebih utama. Bagaimana yang diajarkan para ulama-ulama seperti itu. Bahkan zaman sahabat pun seperti itu. Tuh Pak Haji. Jelas Pak Haji ya. Lain kali awas tuh digabungkan aja niatnya. Tapi jangan dengan sholat subuh. Nggak boleh. Fardu dengan sunnah itu nggak boleh digabungkan. Tapi kalau sunnah dengan sunnah itu boleh. Tuh, 4 kali. Ya boleh saja nggak apa-apa. Nggak apa-apa boleh saja nggak apa-apa. Ya namanya juga nggak sempet ya. Kalau orang itu
biasa melaksanakan, insya Allah tetap mendapatkan. Cuman karena orang yang nggak pernah melaksanakan, ya jangan harap dapat pahala melaksanakan. Jadi orang yang biasa melaksanakan qobliyah, subuh atau tanya masjid karena suatu hal ini ya, karena suatu hal, karena sudah ini, insya Allah tetap mendapatkan pahala. Yang penting selalu ketika kita punya waktu longgar, masuk masjid itu tahiyatul masjid. Sehingga suatu saat ketika kita nggak sempat atau masjid karena sudah sholat, insya Allah tetap mendapatkan pahala. Dengan baca tadi itu, atau baca suatu, insya Allah tetap sama mendapatkan pahala tahiyatul masjid. Baiklah, demikian mungkin kajian kita karena sudah masuk waktu suruh. Mudah-mudahan yang kita bahas, yang kita kaji pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, keluarga dan anak turun kita semua. Dan semoga kita menjadi golongan orang-orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup masjid dengan baca doa. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.